Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita akan bertanya kepada Ustadz kita ini, hutan mana saja Bang yang sudah digundulin di Aceh dan berapa hektar? Coba Bang ceritakan Bang. Untuk selama ini kan ada izin legal sudah diresmikan oleh Kementeri dan Perhutanan. Jadi para pengusaha ada dua item. Yang pertama, setiap daerah mempunyai namanya kombatan. Kombatan ini punya jatah, ya, per daerah itu 500 hektar. Kemudian PT itu ada namanya plasma. Plasma itu 20% dia. Jadi 20%. Jadi dari Sumatera aja yang namanya Gunung Loser itu kemarin udah diambil Pak. Itu sekitar 2000 ditebang. 2000 hektar ya? 2000 hektar. Jadi itu dibalik lagi ke daerah 1000 untuk diamankan. Yang 1000 dibagi ke koperasi. Koperasi, pertanian dan PT. Kemudian kita kembali lagi ke Kaloy. Ke Kaloy itu ada 700 hektar yang dibolehkan, tapi dia kembali lagi bukan tanam sawit. Tanam seperti durian, jengkol, semuanya boleh. Izin tadi itu. Kemudian kita kembali lagi ke Penarun. Penarun itu ada 2000. Nah, 2000 hektar. 2000 hektar itu ada 2 PT di situ. Nggak boleh sebutnya. Jadi udah berjalan. Arah ke Biren, Bayan, itu ada 1.500. Udah dibongkar itu Pak. Udah kayu-kayunya diambil. Habis itu kita lari lagi ke Juluk. Di Raya, masuk ke dalam. Itu ada 2000. Nah, itu antara aparat, masyarakat, kombatan, koperasi, PT, dekat Bumi Flora, Dewi Kencana. Balik lagi ke arah Sejuk. Sejuk itu ada 300. 300 hektar. Tebang, sedang berjalan. Kemudian kita lari ke Aceh Utara. Aceh Utara itu ada sekitar 8.000 sudah disahkan. Karena jadi zona kuning menjadi zona putih untuk wilayahnya masing-masing. Nah, koperasi, kombatan itu lagi. Kemudian kita lari lagi ke daerah Merdu. Merdu ada 3.000 yang sudah mau dizonakan putih tapi belum berhasil. Jadi zona kuning tapi hutannya dirambah. Aceh Selatan ada 3.000 yang sedang dikerjakan. Tanah Gayo ada 1.500. Jadi izin dalam 2 tahun ini itulah ngerambah. Ngerambah hutan. Nah, jadi kalau ditanyakan, ya saya termasuk salah satu link di situ semua. Maka saya tahu. Ya. Berarti sudah ribuan ya, puluhan ribu hektar ya, yang sudah dihancurkan dan digundulin ya. Alasannya ini kan untuk pengembangan daerah pendapatannya. Maka hutan-hutan tadi itu ada jatah kombatan, ada jatah KUD, ada jatah pertanian untuk melebarkan pertaniannya dengan alasan. Dan di situ ada dibanting di pemerintah dibanting di PT yang mau ikut. Kenapa? Misal 200 sekitar masih ada Pak. Jadi alat tadi dia manfaatkan sama masyarakat, dia punya masyarakat dulu, PT-nya ikut dalam. Nanti setelah dapat tanah ini jual lagi untuk PT. Jadi PT itu paling sedikit 500 Pak. Ya kenapa bilang 100? 500 itu abdeling namanya. Berapa blok? Itu 4 blok. Satu blok berapa? Antara 50 sampai 70. Kenapa saya tahu? Karena saya di dalamnya. Saya pelajari semuanya. Ya saya tidak tahu kalau kejadian seperti ini. Saya sudah berjalan 3 tahun ngikutin ini. Nah, jadi saat ini ya kita, ya saya sayangkan lah kan pesantren kita ternyata arahnya seperti ini gitu. Ini kayu nggak kemana-mana Pak, dari situ aja. Nggak mungkin kayu Sumatera lari kemari. Nah, tapi saya tengok datanya kok yang Sumatera bisa lari kemari kayunya, saya bilang. Saya bingung juga. Setelah kita nggak tahu kan. Tapi yang jelasnya dengan alasan, dengan izin tadi itu legal logging, kemudian ada pengembangan untuk tanaman, terjadilah hutan tadi itu gundul. Dan itu semua di bibir sungai. Allahu Akbar. Di atas bukit Pak. Simpang ini terkenal bukit ya. Tempat turun. Ya, kita ada 3 sungai itu. Sungai Kiri, Sungai Gayo, sama Sungai Babu itu. Ada 3 sungai terbesar. Tempat satu Sungai Gayo. Yang lebar. Oke, terima kasih Pak ya informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.